Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, ini adalah video bagian yang ke-11 dari pembahasan soal OSNK Fisika SMA tahun 2022. Oke, di soal ini, soal yang ke-11 ini saya akan membahas salah satu soal yang menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena soal ini topiknya adalah tentang fluida ya. Jadi materi fluida biasanya tidak keluar di soal OSNK, tetapi di tahun 2022 ini ternyata ada soal yang berkaitan dengan materi fluida, lebih tepatnya adalah fluida statis. Tahun 2021 juga ada materi fluida ya yang keluar, tapi bukan menghitung untuk materi fluida secara khusus, tetapi menghitung tentang analisis dimensional seperti itu. Oke, kita akan lihat soalnya. Tinjau di dasar Samudra Hindia sepanjang selatan Pulau Jawa terdapat palung laut pada kedalaman 11 km. Diketahui kerapatan air laut di permukaan adalah 1025 kg meter pangkat min 3. Dan modulus bulk air laut adalah 2,1 gigapascal. Besarnya tekanan air pada dasar palung tersebut adalah titik-titik atmosfer ya, atau ATM gitu. Oke, jadi kita gambarkan dulu ya. Misalkan ini ada permukaan air laut, di atas nih ada permukaannya, kemudian di bawahnya itu ada palung ya. Palung itu berarti kan lebih dalam daripada dasar. Nah, misalkan kita gambar seperti ini. Ini palungnya. Oke, kita gambar air lautnya dulu. Oke ya, seperti ini. Dan di soal diketahui bahwa kerapatan air laut atau rho di atas ini kita sebut aja rho 1 nih. Rho yang ada di permukaan air laut itu besarnya adalah 1025 ya. 1025 kilogram per meter kubik atau kilogram meter pangkat min 3. Oke. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah kita mencari tekanan di dasar palung, yaitu tekanan di sini. Anggaplah ini P gitu ya. Yang kedalamannya dari permukaan sampai ke titik itu adalah 11 km. Oke, jadi kira-kira bentuk gambarnya kayak gini ya. Secara sederhana kita bisa gambarkan seperti ini. Ada beberapa konsep yang harus teman-teman kuasai terlebih dahulu ya untuk bisa mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah tentang tekanan hidrostatis ya. Tentu sudah tahu ini, saya kira sudah dipelajari sejak sekolah menengah pertama ya. Jadi tekanan hidrostatis suatu zat cair ya, atau suatu titik di dalam zat cair itu dirumuskan dengan rho dikalikan G dikalikan H, kan seperti ini ya. Jadi tekanannya adalah rho GH. Tetapi ingat di sini asumsi yang dipakai adalah massa jenis air laut. Air laut ya, kalau di sini, kalau misalkan kasus yang lain ya massa jenis cairannya itu adalah seragam di setiap titik, tidak ada perubahan atau homogen gitu ya, atau isotropik. Jadi dia seragam di semua titik, mau kita ambil di atas ini, kemudian mau di bawah palung itu sama aja. Itu kita bisa pakai persamaan ini. Nah, tetapi untuk soal ini kita tidak semudah memasukkan angka ini 1025 kemudian dikalikan gravitasi dikalikan 11 km. Kenapa? Karena kita diberikan data tentang modulus bulk ya di sini, yang nilainya adalah 2,1 gigapascal. Nah, sekarang apa itu modulus bulk ya? Jadi teman-teman mungkin sudah familiar dengan yang namanya modulus Young. Ya, dalam topik elastisitas itu ada yang namanya modulus Young, yaitu besarnya tegangan dibagi dengan regangan. Nah, modulus bulk itu hampir sama dengan modulus Young, yaitu besarnya tegangan dibagi regangan volumenya. Nah, biasanya modulus bulk itu disimbolkan dengan B, ya, huruf B gini. Itu nilainya adalah minus dari V dikalikan delta P dibagi dengan delta V. Ini adalah persamaan untuk modulus bulk. Atau bisa kita definisikan yang namanya modulus bulk itu adalah rasio antara kenaikan tekanan ya, infinitesimal pressure gitu, kenaikan tekanan yang kecil dengan penurunan relatif dari volumenya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan ya. Kalau misalkan kita ambil satu bagian dari air ini, volume air, dan misalkan saya ambil gambar yang lebih sederhana, misalkan bentuknya kubus kayak gini ya. Bisa juga gambar yang lain. Nah, kalau kita ambil bagian kubus ini, yang di bawah dengan misalkan kita ambil bagian yang di atas, otomatis tekanan yang kena pada bagian bawah dan atas itu kan berbeda. Kenapa? Karena kedalamannya berbeda ya. Ini hanya misalkan H1, yang di bawah ini hanya H2. Kedalamannya berbeda. Artinya tekanan yang menekan bagian sini, bagian dari semua sisi kubus ini ya, atau bagian kecil dari air ini, semakin ke bawah semakin bertambah. Maka mestinya karena dia berada di bawah tekanannya semakin besar, volumenya akan terkompresi atau volumenya akan mengecil. Nah, sekarang perbandingan antara perbedaan tekanan ya dengan rasio volume, ya, volume, penurunan volume. Kenapa kok volumenya turun? Karena
di bawah tekanan yang lebih besar ya, semakin ke bawah kan semakin besar tekanannya, maka volumenya turun. Nah, itu yang namanya modulus bulk. Secara simbol kita simbolkan B, atau ada beberapa buku yang pakai K ya. Nilainya adalah minus V delta P per delta V. Minus menunjukkan tadi ya, volumenya semakin lama semakin mengecil atau terkompresi seperti itu. Oke, dengan menggunakan dua data ini ya, kita akan menyelesaikan soal ini dan akan mencari tekanan yang ada di bawah sini. Di bawah palung itu. Anggaplah tekanan di atas ini ya, karena dia di sini belum ada fluida, belum ada zat cairnya, maka di sini tekanannya adalah tekanan atmosfer atau kita sebut P0 ya. P0 itu sama dengan P atmosfer, yaitu tekanan pada saat di permukaan air, tepat di permukaan air, dan ρ1 adalah massa jenis saat di permukaan air. Nah, di sini massa jenisnya berubah. Kenapa berubah? Karena semakin ke bawah volumenya semakin mengecil ya, otomatis massa jenisnya akan membesar gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai analisisnya. Misalkan ya, kita ambil perubahan volume pada ketinggian yang cukup kecil. Misalkan ini ketinggiannya, ini teman-teman perhatikan gambar yang saya gambar baru ya, di sini ada garis gitu. Kita tinjau dua titik misalkan aja, dua titik seperti ini, yang perbedaan ketinggiannya karena sangat kecil atau kedalamannya kita sebut DH. Maka perbedaan tekanan di antara dua titik ini bisa kita tuliskan nih ya, persamaan ini bisa kita tulis kalau kita meninjau dua titik yang sangat atau selisih kedalaman yang sangat kecil, maka kita bisa lihat perubahan tekanannya, kita bisa tulis dalam bentuk dP ya. Ingat kalau pakai simbol D itu artinya dia sangat kecil gitu ya. dP itu sama dengan ρ kali G dikali DH. Oke, kita punya satu persamaan ini, atau bisa kita tulis dPdH. Nah, apa artinya dPdH? Itu artinya laju perubahan tekanan terhadap kedalaman ya. Itu nilainya sama dengan ρ dikali G. Kita simpan jadi persamaan yang pertama. Ya, jadi kita punya laju perubahan tekanan terhadap kedalaman atau dPdH-nya nilainya adalah ρ dikali dengan G. Oke, kemudian berarti kalau misalkan kita meninjau bentuk yang sangat atau perubahan yang sangat kecil, maka untuk simbol B ini juga bisa kita ganti ya. B-nya bisa kita ganti menjadi minus V, deltanya kita ganti dP dV ya. Jadi ini modulus bulknya menjadi minus V dP/dV. Oke, simpan dulu ini jadi persamaan yang kedua. Oke, sekarang misalkan pada kedalaman yang sangat kecil ini kita tinjau suatu elemen atau partisi yang punya massa M. Oke, maka kita tahu persamaan M itu kan sama dengan ρ, massa jenisnya dikali dengan volumenya. Ingat tadi, semakin ke dalam itu volumenya akan terkompresi atau volumenya akan mengecil. Artinya massa jenisnya nggak konstan. Massa jenis yang ada di titik atas ini tidak sama dengan massa jenis air, massa jenis cairan yang ada di bagian bawah sini, karena dia ada pertambahan kedalaman, tekanannya juga akan bertambah, maka volumenya akan terkompresi lagi. Kan seperti itu ya. Berarti M itu ρ kali V ini bisa kita tulis ya, kalau kita ambil nilai V-nya, V itu berarti sama dengan M per ρ ya, M per ρ. Oke, dari persamaan ini V sama dengan M per ρ tadi ya, kita tahu bahwa masanya tadi sudah, masanya itu tidak berubah, yang berubah adalah volume dan ρ-nya, maka kita bisa menghitung laju volume terhadap massa jenisnya ya, dV dρ, berarti sama dengan M ya, dikali ini diturunkan terhadap ρ ya, jadi dV turunkan terhadap ρ, turunan dari ρ pangkat min 1, berarti min 1 ρ pangkat minus 2 ya, jadi kita turunkan ini terhadap ρ-nya, berarti dV dρ sama dengan min 1 ρ pangkat min 2, atau bisa kita tulis dV itu sama dengan minus M per ρ kuadrat, dρ-nya kita pindah ke kanan, dρ. Oke, ini kita simpan jadi persamaan yang ketiga. Kita tahu bahwa dV-nya atau laju dV dρ ya, laju volume terhadap perubahan massa jenisnya itu sama dengan minus M dibagi dengan ρ kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita gantikan persamaan 3 ke persamaan 2 ya. Jadi persamaan 3 kita substitusikan ke persamaan 2. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui yang perubahan tekanannya ini. Yang kita carikan tekanannya. Jadi variabel-variabel yang selain tekanan kita harus eliminasi. Seperti V ini kita eliminasi. Kita gantikan dengan ρ. Karena ρ juga diketahui di soal ya. Jadi kita punya B, kalau 3 masuk ke 2 sama dengan minus V. Minus, ingat V-nya tadi apa? M per ρ. V-nya adalah M per ρ. Berarti minus M per ρ dikali dP per, nah dV-nya kita ganti minus M per ρ kuadrat dρ. Oke.
M-nya bisa kita coret, kemudian minusnya bisa kita coret, rho-nya bisa kita coret 1. Nah, seperti ini. Maka kita dapat nilai B-nya dalam hubungannya sama tekanan dan massa jenis. Oke, ini P-nya mirip dengan rho ya. Kita ganti dulu dP di sini ya. dP ini. Berarti kita punya nilai B-nya itu sama dengan minusnya sudah hilang. Berarti tinggal rho-nya naik ke atas. Rho kali dP d rho. Nah, kita punya satu persamaan baru lagi. Kita sebut persamaan keempat. Oke, selanjutnya kita sendirikan yang tekanannya, yang nilai dP ini kita sendirikan bentuknya ya. Kita tulis ulang aja ini. Berarti dP itu sama dengan B per rho, ya rho-nya kita pindah, ini B per rho d rho kan. Nah, ini masih persamaan 4, cuma kita tulis ulang aja, kita tata ulang. Berarti kita punya persamaan atau dP itu berarti apa? dP d rho ya. Ini kita bahasnya dP d rho itu berarti laju pertambahan tekanan terhadap pertambahan massa jenis kan. Berarti dP d rho-nya sama dengan B per rho d rho. Perhatikan persamaan 1. Di persamaan 1 kita punya nilai dP nih. Kita punya nilai dP, berarti kita bisa gantikan ini ya. Kalau kita tulis ini dP itu kan sama dengan rho GdH. Ya, kita gantikan di persamaan keempat yang sudah kita ubah ini. dP-nya kita ganti ya, persamaan 1 masuk, maka kita punya rho dikalikan G dikalikan DH sama dengan B per rho d rho. Oke, sekarang variabelnya sudah jadi ketinggian kan atau kedalaman ya. H di sini menyatakan kedalaman bukan ketinggian. Berarti kita bisa susun ya, yang rho dengan rho, yang H kita sendirikan. Maka kita punya ini G, kemudian dibagi dengan, atau ini ya, G-nya kita sendirikan, GdH, dibagi dengan B. Oke, B-nya juga konstan. Yang rho kita kumpulkan juga. Jadi rho-nya di bawah, d rho per rho kuadrat. Nah, ini kita rapikan dulu aja ini persamaannya. Ini dibagi, oh maaf, DH ya di sini ya. Kita tulis di sini. Nah, sudah berkumpul. G per B itu sama dengan d rho per rho kuadrat. Kita tinggal pasang aja integral di sini. Pasang integral di depan DH, pasang integral di sini. Kita lihat kedalamannya berapa. Mulainya dari atas. Dari atas itu berarti H1-nya sama dengan 0 sampai kedalaman H ya. H-nya nanti yang isinya 11 km. Kita biarkan dulu aja dalam bentuk variabel H dulu. Kemudian rho-nya kita lihat mulai dari rho yang atas, rho 1 sampai rho 2. Rho 2 itu berarti massa jenis yang ada di bawah sini. Ini kita sebut saja rho 2. Rho 2 ya di sini. Yang di atas tadi, yang ini rho 1 yang 1025 itu. Kita biarkan, kita mengisikan angkanya di hasil akhir aja. Maka kita tinggal masukkan integral ini, hitung integralnya, berarti G per B dikali integral DH itu H, batasnya dari 0 sampai H, sama dengan integral dari 1 rho d rho ya. Ingat integral 1 X kuadrat dx, itu kan nilainya sama dengan min 1 X pangkat min 1 ya, atau minus 1 X. Maka kita punya ini minus 1 rho. Batasnya dari rho 1 sampai rho 2. Kemudian masukkan atau isikan nilai batasnya, kita pindah ke kanan. Berarti tinggal GH per B, karena H1-nya 0 ya, GH per B sama dengan minus 1 rho 2, minus lagi 1 rho 1. Atau dibalik ya, GH per B sama dengan 1 rho 1, ini karena positif kita taruh di depan, 1 rho 1 min 1 rho 2. Oke, kita buat dia jadi persamaan ke-5 ya. Nah, ini kita dapat persamaan baru lagi, persamaan ke-5. Yaitu yang menyatakan hubungan antara kedalaman dengan variasi dari massa jenis. Oke, sekarang kita pakai lagi persamaan yang keempat untuk menyatakan atau untuk mencari yang tekanan sekarang ya. Untuk massa jenisnya sudah, sekarang yang tekanan. Dari persamaan 4 kita akan peroleh seperti ini ya. Jadi dP sama dengan ini persamaan 4, kita tulis lagi sini persamaan 4. Kita tulis berarti dP ya dalam bentuk tekanan. dP itu berarti sama dengan B dikalikan d rho dibagi dengan rho ya. Oke. Ini kita integralkan juga sama untuk mencari variasi tekanannya. Berarti ini mulai dari P1, P yang atas itu P0 sampai ke P yang kita cari yang 11 km itu. Ini rho-nya juga diintegralkan mulai dari rho 1 sampai rho 2. Maka kita akan dapat integral dP itu P, batasnya dari P0 sampai ke P
sama dengan integral seper rho dero. Ingat, integral seper x dx. Nih, perlu diingat lagi ya. Konsep integralnya. Integral seper x dx itu sama dengan ln x ya, atau ln x. Maka kita punya integral seper rho dero berarti B dikali ln rho. Batasnya dari mana? Dari rho 1 sampai rho 2. Kita kerjakan ini, masukin batasnya. Jadi P minus P0 sama dengan B dikali ini ln rho 2 min ln rho 1 ya, pakai sifat logaritma. Kalau ln atau logaritma dikurangkan ya, kalau kita punya A log B minus A log C, maka akan jadi A log B per C ya. Jadi ln itu logaritma natural, basisnya itu E ya. Jadi ini sama aja sifatnya. Maka kita punya P minus P0 sama dengan B dikali ln rho 2 per rho 1. Ini jadikan persamaan ke-6. Nah, yang kita carikan P kan, atau ini persamaan ke-6-nya nanti dulu aja ya. Kita buat P dulu. Kita buat P, berarti P sama dengan P0. P0 plus B ln rho 2 per rho 1. Ini buat persamaan ke-6-nya yang ini. Nah, sudah ya. P0 itu ada di soal. Modulus proof-nya juga ada di soal, rho 1 ada di soal. Yang belum tahu adalah rho 2, yaitu massa jenis di kedalaman 11 km itu. Nah, kita bisa manfaatkan persamaan 5 ya untuk memanipulasi persamaan ke-6. Caranya gimana? Teman-teman perhatikan, kalau persamaan 5 kita kalikan dengan rho 1 semuanya ya. Persamaan 5 kita kali dengan rho 1, maka kita akan dapatkan rho 1 GH per B, karena kali rho 1, sama dengan rho 1 dibagi rho 1, itu 1 minus rho 1 per rho 2. Maka kita punya rho 1 per rho 2 sama dengan 1 minus rho 1 GH per B. Ya, tinggal pindah ruas saja. Nah, kita dapat bentuk ini nih. Rho 1 min rho per rho 2 sama dengan 1 min rho 1 GH per B. Di sini rho 1 per rho 2, di sini padahal rho 2 per rho 1. Nah, gimana caranya? Nah, ini manipulasi lagi ya. Ini kan bisa kita buat nih, ln rho 1 per rho 2 pangkat min 1, kan sama aja ya. Jadi kalau kita buat seperti ini kan boleh. Pangkat min 1 kan berarti seper, artinya boleh. Kemudian pakai sifat logaritma. Log lagi, ingat-ingat lagi ya. Log A pangkat N itu sama dengan N kali log A. Nah, maka min 1-nya boleh turun. Berarti ini min 1 ln rho 1 per rho 2. Maka kita bisa tulis ulang persamaan ke-6 ya. Akan berubah menjadi ya, persamaan ke-6-nya adalah P sama dengan P0 ditambah, tapi ini kali min 1. Berarti minus B dikali ln rho 1 per rho 2. Nih, rho 1 per rho 2-nya kita gantikan pakai yang sebelah kanan ini. Berarti ln 1 min rho 1 GH per B. Nah, dapat nilai P-nya ya. Jadi variabel-variabel yang ada di sini kan semuanya sudah ada di soal. Tinggal kita masukkan aja. Oke, kita pindah ke halaman berikutnya ya. Jadi kita akan dapatkan nilai P-nya itu sama dengan P0-nya. Kita pakai tekanan atmosfer ya. Tekanan atmosfer itu kalau tanpa pembulatan itu 1,01 kali 10 pangkat 5 ya. Biasanya kita pakai 1, tapi kita pakai angka yang tanpa pembulatan dulu. Dikurang B-nya itu 2,1 kali 10 pangkat 9 karena gigapascal. Dikali ln dari 1 minus rho 1-nya 1025 dikali dengan gravitasinya 9,8 dikali hanya 11 km. Jadi 11 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan nilai B-nya lagi 2,1 kali 10 pangkat 9. Nah, ini tinggal kita hitung. Kita akan dapatkan nilai tekanannya adalah hasil perhitungan yang saya peroleh dari kalkulator. Saya temukan nilainya adalah 113.609 ya, 109,446. Nanti coba teman-teman cek juga untuk hasilnya. Dan ini satuannya dalam Pascal. Padahal di soal minta dalam atmosfer, maka kita ganti konversi ya. Ingat 1 atmosfer itu 101.000 Pascal, maka kita ganti menjadi 109,446 dibagi dengan 101.000 atau 1,01 kali 10 pangkat 5 ini. Maka kita akan peroleh nilai P-nya itu hasilnya adalah
1124,84 atm atau atmosfer ya. Atau kalau kita minta satu angka di belakang koma, kita tinggal tulis 1124,8 atmosfer. Ya, seperti ini ya. Ini adalah tekanan yang ada di dasar palung tersebut pada kedalaman 11.000 meter atau 11 km. Oke. Ini pembahasan untuk video kelima ini, bagian yang kelima ya. Jadi kita cukup bahas satu nomor karena cukup panjang ternyata penyelesaiannya ya, teman-teman ya. Jadi di sini tidak sesederhana memasukkan persamaan tekanan hidrostatis yaitu rho GH, tetapi kita harus memperhitungkan efek dari adanya modulus bulk yang dimiliki oleh air. Oke. Sekian untuk video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi di pembahasan video yang lainnya. Sampai jumpa dan tetap semangat.